nama saya Winda Yarni Zirwa, saya semester 2 Prodi PAK. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampunya yaitu Bapak Julius Thomas Bilo. Judul materi saya yaitu Filsafat Pendidikan Eksistensialisme. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari filsafat. Mengapa? Sebab keduanya memiliki keterkaitan erat dalam memaknai keberadaan manusia dan tujuan hidupnya. Salah satu aliran filsafat yang memiliki pengaruh mendalam dalam dunia pendidikan adalah eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme menempatkan individu sebagai pusat perhatian, menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan otentitas dalam menjalani hidup. Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme mendorong proses belajar yang berpusat pada peserta didik sebagai subjek yang unik dan bebas memilih jalan hidupnya. Siapa saja sih tokoh-tokoh eksistensialisme? Tokoh-tokoh utama dalam eksistensialisme antara lain Soren Kierkegaard yang dikenal sebagai Bapak Eksistensialisme dan Jean-Paul Sartre serta Martin Heidegger yang kemudian mengembangkan pemikiran ini dalam arah yang lebih sekuler dan fenomenologis. Kierkegaard menekankan pentingnya lompatan iman dan tanggung jawab pribadi, sedangkan Sartre memperkenalkan gagasan bahwa eksistensialisme mendahului esensi, yang berarti manusia membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan bebasnya. Tibalah pada bagian ini yaitu pembahasan. Di sini ada beberapa poin-poinnya. Yang pertama yaitu hakikat eksistensialisme. Kebebasan dan keberadaan manusia. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan keberadaan individu sebagai subjek yang bebas, unik, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa eksistensialisme mendahului esensi, artinya manusia ada terlebih dahulu, kemudian membentuk dirinya melalui pengalaman dan keputusan pribadi. Yang kedua, tokoh-tokoh eksistensialisme dan kontribusinya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Soren Kierkegaard. Ia dianggap sebagai salah satu pelopor eksistensialisme dengan gagasannya yang mengenai kemerdekaan individual dan pentingnya memilih dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Di mana menurut Kierkegaard ini, kehidupan manusia penuh dengan ketegangan dan dilema, dan pendidikan seharusnya membantu individu untuk menyadari hal ini. Yang kedua yaitu Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman terkemuka. Kontribusinya begitu besar dalam pemikiran pendidikan melalui pendidikan eksistensial. Dalam Being and Time, ia mengemukakan dasar atau konsep the Sein, yakni manusia sebagai makhluk sadar yang bebas dan bertanggung jawab atas eksistensinya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Jean-Paul Sartre. Ia seorang tokoh terkemuka dalam eksistensialisme. Ia berpendapat bahwa manusia itu terkutuk untuk bebas. Artinya, mereka selalu harus memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Bagian yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses eksistensial, membentuk individu yang otentik. Dalam kerangka eksistensialisme, pendidikan dipandang bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai ruang bagi individu untuk memahami dirinya, memilih arah hidupnya, dan bertumbuh secara otentik. Pendidik bukanlah otoritas yang menentukan arah hidup peserta didik, melainkan fasilitator yang membantu peserta didik menyadari kebebasan dan tanggung jawabnya.
Bagian yang keempat yaitu tantangan dan relevansi eksistensialisme dalam pendidikan di era modern. Di era pendidikan yang semakin terdorong oleh target capaian, evaluasi kuantitatif, dan teknologi, eksistensialisme menawarkan pendekatan yang lebih humanistik dan reflektif. Tantangan utama pendekatan ini adalah penerapannya dalam sistem yang masih dominan dan teknokratis dan biokratis. Namun demikian, relevansi eksistensialisme justru semakin kuat ketika peserta didik menghadapi krisis makna, tekanan sosial, dan kehilangan jati diri. Apa sih yang menjadi implikasi bagi pendidikan agama Kristen atau mereka? Yang pertama yaitu eksistensialisme dan pendidikan agama Kristen antara kebebasan dan tanggung jawab rohani. Filsafat eksistensialisme yang menekankan kebebasan, keunikan individu, dan tanggung jawab moral memiliki irisan penting dengan nilai-nilai dalam pendidikan agama Kristen. Kebebasan manusia bukanlah kebebasan yang absolut sebagaimana dalam pemikiran Sartre, melainkan kebebasan yang berrelasi dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 13, di mana pada ayat ini menekankan bahwa kebebasan Kristen adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan diarahkan untuk melayani sesama, bukan kebebasan tanpa batas. Bagian yang kedua yaitu pendidikan yang memanusiakan, pandangan teologis terhadap eksistensi. Teologi Kristen terutama dalam pemikiran Dietrich Bonhoeffer menekankan pentingnya menjadi manusia di hadapan Allah dan sesama. Dalam bukunya, di mana ia menulis bahwa manusia dipanggil untuk hidup di dunia ini secara utuh atau secara penuh, bukan lari dari realitas. Ini sejalan dengan semangat eksistensialisme yang mengajak manusia untuk menghadapi eksistensinya secara sadar dan otentik. Maka, dalam pendidikan agama Kristen, guru dipanggil untuk membentuk peserta didik agar berani hidup dalam kebenaran, menghadapi pertanyaan eksistensial mereka, dan mengintegrasikan iman dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu peran guru pendidikan agama Kristen sebagai pendamping eksistensial. Dalam paradigma eksistensialis, pendidik bukanlah sumber kebenaran mutlak, melainkan pendamping dalam pencarian makna hidup. Hal ini selaras dengan model Yesus sebagai guru, yang tidak sekadar memberi jawaban, tetapi juga mengajak muridnya berpikir atau bertanya dan mengalami proses transformasi atau perubahan. Bagian yang keempat atau yang terakhir yaitu kurikulum pendidikan agama Kristen sebagai ruang pertemuan iman dan eksistensi. Implikasi praktis dari filsafat eksistensialisme dalam pendidikan agama Kristen adalah perlunya kurikulum yang terbuka terhadap dinamika kehidupan nyata peserta didik. Materi ajar harus mampu menjawab keresahan eksistensial remaja masa kini, seperti pencarian identitas,